Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita salat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan satu pembahasan. Ini ada satu soal jawab yang ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Alim Al-Jalil Atha bin Khalil Abu Rastah berkaitan dengan solat berjamaah. Jadi ada orang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang solat berjamaah itu, bolehkah dia sebagai makmum ya di bangunan, lantai, halaman atau lainnya yang terpisah dengan masjid ya. Jadi kadang-kadang kita hari ini ada yang solat terdengar oleh dia imam sholat, awak di rumah aja lah, gitu ya. Atau bangunannya terpisah dengan masjid, atau ada yang melihat TV saja. Jelas pasang TV kadang di bungkunya, sebayang orang sini hanya bermakmum dengan yang ada di TV itu. Boleh enggak yang hal yang seperti itu? Karena sebagian ada yang melakukan hal yang demikian di halaman surau apa, ya, sampai ke belakang. Ternyata belakang ada rumah. Di Malay ke surau itu rumah atas sila duduk maduk siwa ke surau. Kan gitu kan. Boleh nak kita bermakmum seperti itu. Maka para ibu sekalian, di sini beliau menjelaskan kepada kita ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak lain imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Dan jika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Dan jika imam bersujud maka bersujudlah, dan jika imam solat sambil duduk maka solatlah kalian semua sambil duduk. Jadi kita disuruh mengikut imam, itu yang namanya makmum. Kalau imam takbir gitu takbir, kalau ruku ruku. Yang namanya mengikut kamu itu ya. Tidak boleh imam takbiratul ihram awak assalamualaikum ya. Atau imam sujud wa ruku masuk dah. Ya, jadi bagaimana kita berimam, seperti apa yang dilakukan oleh imam, maka kita melakukan hal yang demikian. Jadi dalam hadis Nabi yang lain dikatakan tidak lain imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan kamu menyelisihinya. Jadi jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika imam ruku maka rukulah, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita yang namanya mengikuti imam, makmuman lillahi ta'ala, kita menjadi mengikut imam ya kan Allah Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya, ketika seseorang menjadi imam, maka di sini dilarang kepada kita, jika seseorang laki-laki mengimami suatu kaum, maka janganlah dia berdiri lebih tinggi dari tempat mereka atau semacam itu. Jadi sengaja kita membuat tempat yang lebih tinggi ya, jadi imam. Jadi model kok gini gua. Tapi kalau sudah ada bahan PKW ya. Tapi kalau suatu saat kita merehab musola ya sama data semua saja balik ya. Atau orang sengaja membuat, kalau di dalam hadis ini dijelaskan ketika seseorang dia mengimami solat, dia cari meja, naiknya ke meja itu jadi imam. Dia lebih tingginya daripada makmum. Maka ketika itu salah seorang sahabat memegang kawan yang di bungku itu, imam itu di paciannya. Kemudian setelah selesai solat mengecehan bahwa tidak tahu engkau bahwa Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau engkau jadi imam janganlah lebih tinggi daripada yang lain. Maka dia mempaci engkau tadi. Dengan memaci engkau dia jadi makmumnya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makanya di masjid-masjid kita dari dulu orang membuat masjid kan pemuda itu yang meninggian imam tuh. Yang tinggi itu tempat makmum. Maka tinggi ke belakang kan. Jadi imam di bawah, makmum di belakang, semakin tinggi. Kamu tinggi model itu. Jarang orang melakukan imam di atas, makmum di bawah. Ya, maka kalau bersaji tinggi dua, imam itu ada di bawah, ya, di lantai bawah, bukan di lantai paling atas. Jadi gitu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau praktek kita di Indonesia, alhamdulillah sudah seperti itu, ya.
Jadi kalau kita punya masjid bertingkat 2 masjid, maka di bawah di bawah lah tempat imamnya, bukan di atas, ya. Maka makmum naik sampai ke atas, ke puncak, ya. Tapi tidak boleh dia mendahului imam. Kan itu syaratnya. Kita mengikuti imam itu tentu kita tidak boleh mendahului imam. Artinya imam di muka, awak di muka lu pada imam. Itu tidak mengikuti imam nomor tu. Ya, awak jadi komandan, ya. Kiper maju nomor kalau model itu kan. Ya, kita disuruh untuk mengikut, ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kemudian berkaitan dengan ketika seandainya masjid sudah penuh, gitu, ya. Ketika masjid sudah penuh bagaimana? Maka para imam menjelaskan kepada kita, ketika kita mengikuti imam sholat, maka safnya itu harus sambung menyambung. Ya, tidak boleh ada jeda di antara itu dah. Ya. Jadi kalau boleh sampai keluar masjid boleh, tapi tidak ada jeda. Jadi kalau mereka masih satu halaman masjid, tidak ada masalah dong, ya. Jadi kita ikut lingkungan musola sampai ke halaman, itu tidak masalah. Itu masih dianggap sebagai satu jamaah, ya. Satu kita tempat solat. Tapi kalau seandainya nanti kita dibatasi oleh jalan, dibatasi oleh sungai, makanya menyambung. Le menyambung ke sinan, silahkan. Tapi umpamanya halaman penuh, awas sembahyang di balik jalan sini, tidak boleh dong. Jadi gitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di safnya terputus, ya. Atau model rumah tu kinilah, ya, rumah makmum belakang gua, ya. Jadi kalau seandainya jamaah aku sampai ke dinding rumahnya, salat di rumahnya tidak masalah dah. Ini gitu loh tuh, ya. Tapi kalau jamaah itu tidak sampai ke rumahnya, ayahnya harus turun, ya. Harus datang ke depan, ke dalam lingkungan. Jadi kalau lapan muanya otomatis menurui saja oleh, ya, menurui lingkungan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi kesimpulannya dari soal jawab ini, ya, dari banyak macam pendapat, beliau menjelaskan begini, ya. Berdasarkan apa yang dipaparkan sebelumnya, maka yang saya rojihkan. Jadi ini hasil ijtihad, ya. Kalau rojih maknanya itu mana pendapat yang menurut beliau paling kuat, ya. Untuk merealisir makna, maka makmum berpegang kepada perkara sebagai berikut. Kalau kita jadi makmum, kalau jadi imam tidak ada masalah sih, gitu, ya. Lado tampilnya silakan saja. Yang pertama, tempat solat makmum termasuk dalam tempat solatnya imam. Berarti satu lingkungannya, ya. Tempat solat makmum adalah tempat solatnya imam, yakni bangunan masjid atau pelatarannya, tanpa pemisah alami antara pelataran dan masjid. Semisal saluran air mengalir atau jalan utama yang mobil lalu lalang di situ. Artinya tidak ada pemisahan real antara masjid dan pelataran. Jadi kalau ada mau jalan lalu lalang, maka ketika kita jadikan lingkungan sembahyang, mesti stop atau lalu dulu, ya. Itu stop atau lalu dulu, boleh lalu lalang di situ. Kalau lalu lalangnya makanya terpisah, kecuali ada penyambungannya kok. Berarti makanya antara satu saf dengan saf belakang itu nyambung. Jangan ada sesuatu yang memisahkannya. Yang kedua, makmum solat di tempat yang mana makmum dapat melihat imam, atau makmum solat di tempat mereka memungkinkan melihat makmum yang melihat imam. Jadi kalau awak tidak bisa melihat imam, maka kita mengikuti makmum yang bisa melihat imam. Jadi kalau awak di belakang sekali, mau ibu-ibu itu kan tak mencari imam tu lah. Boleh kain ini ambil kan, tambah dah mencari itu lah. Tapi kita masih kalau ikut masih dalam satu lingkungan, ya. Jadi kalau sebagian besar kalau solat di lapangan, maka orang yang di belakang harus bisa meyakinkan bahwa orang yang di depan melihat imam. Karena belakang kan nurui sajonya. Sujud yang paling muku ke belakang sujud. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, terdapat perbedaan di dalam melihat tata cara solat Nabi itu di situ. Ya, ketika solat Rasulullah SAW di muku, umpamanya kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Karena tidak seluruh orang melihat solat dah. Ya. Maka saya yang mengajian kawak melihat solat adalah orang-orang yang ada di muku. Maka orang di belakang Nabi, orang di samping kiri, orang di samping kanan berbeda cara mencaliannya. Ya. Sehingga ketika mencari ke belakang berbeda ceritanya ke belakang. Makanya akhirnya terjadi khilafiyah dan antara gitu. Terjadi perbedaan pendapat baca imam solat, baca akhirnya solat. Contoh menggerakkan tangan umpamanya, ya. Tahiyat itu. Dalam hadis-hadis dijelaskan sesungguhnya ketika Rasul tahiyat itu Rasul menggerakkan tangannya. Menggerakkan tangan itu modelnya itu. Ya. Maka ada yang menggerakkan tangan di bitin tangannya sampai sudah.
Ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah saja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Naik tangannya, turunnya balik. Itu makanya perbedaan melihat imam. Karena orang di belakang imam itu tidak sama dah. Ya. Atau ketika mengapik tangan, orang di samping tu lain nampaknya, orang samping tu lain nampaknya. Orang di tengah-tengah lain nampaknya. Nah, sehingga kalau hal model itu apa? Kita harus tersamuh, harus toleransi dalam hal yang demikian. Ya. Tak boleh yang salah semua, tak boleh salah kita katakan tu. Karena nyo mendengar model itu, nyo mencelik model itu. Di hadis dari sana, akhirnya tagak sudah sinana. Hadis dari sana, nyo tagak sudah sinana. Hadis dari sana, nyo tagak belakang Nabi. Nah, jadi ndak sama nyo mencalik dah. Makanya para imam kemudian akhirnya nyo gabungkan seluruh hadis-hadis itu, nyambil sebuah kesimpulan model kedua. Ya. Itulah modelnya kita solat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Bapak dan Ibu, makmum harus mendengar takbir imam baik secara langsung atau melalui pengeras suara. Nah, jadi kau dapat awak menjadi makmum itu mendengar suara imam. Ya, kau tak terdengarkan itu payah awaknya. Ya, kadang-kadang cara imam takbir itu kadang beda. Kau dapat ada pembedaannya. Ya, contoh umpamanya ketika nyu duduk, nyu tagak, kau dapat beda suaranya ndaknya. Kadang-kadang sama itu nampak payah awak. Kalau imam di belakang ragu dirinya, hendak mencari ragu dirinya tu. Contoh ketika nyo tahiyat juga tagak. Kau tagak juga panjang Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Kau tahiyat duduk, kau dapat kan pendeknya. Dia orang tahu, oh kau duduk kah. So kan takbir itu suara itu kan mengikuti gerakan. Nah, gerakan yang diikuti. Ketika tagak Allahu Akbar. Ketika kita duduk Allahu Akbar. Kan beda. Oh, kau duduknya kau tagak. Dia tak terlongsong orang dah. Kadang-kadang nyu duduk tapi nyu lama. Orang lah tagak. Kita duduk dah monggo kan gitu. Ya. Maka jadi imam kan harus bisa memperhatikan hal-hal yang model itu. Ya. Kalau imam yang beberapa tampik model itu, ada yang panjang-panjang membacanya tu. Allahu Akbar. Katanya duduk. Awak di belakang lah tersonsong tagak dia. Duduk namanya, duduk balik. Ya, kadang-kadang kan awak jadi makmum, kadang pikiran ke melayang-layang. Ya nak? Tak tentu. Baralah imam ke rakaat kepada menganyu ku anak jali. Apa lewat jadi masbuk orang yang terlambat tibu. Kau sedang duduk, kau sedang tagak, apa lewat tambik lo di dinding. Awak dah balik dinding lu semayang. Ya. Nah, jadi walaupun kita di balik dinding, ya. Apa namanya? Kita harus jelas ya, terdengar oleh kita imam membaca takbir atau melakukan hal-hal yang memang harus terdengar oleh kita. Jadi itu yang penting Bapak dan Ibu sekalian ketika kita mengikuti imam. Jadi kalau seandainya kita mengikuti imam, kita tidak boleh ada di tempat yang terpisah, itu intinya. Ya. Kemudian kok jadi imam jangan tinggi mana kita posisi kita daripada orang lain. Jadi kalau terpisah kita maka keluar kita harus datang ke musola atau masjid atau mau depa ucuk umpamanya. Terangnya orang ya imam sahko sila ngek onuru isilah atau dibikinnya CCTV kuah daripada payah dipasang CCTV kemari hanya tagak di rumah pasang TV di muka rumah ada imam mengikut imam kalau ada si Mr. Jam di musola kuah imam nampak awas sekolah tak bisa ya kecualinya jamaah melimpah sampai ke muka rumahnya silakan di rumahnya hanya gitu tuh ya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi perhatian gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi ini ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Kalau tidak kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.